Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis bermodalkan cuma Rp50.000 gitu. Jadi ya namanya orang ya, eh, lagi punya duit 50.000, pengen gimana caranya biar duitnya itu bisa menghasilkan gitu. Ya sah-sah aja sih, meskipun termasuk modalnya tuh minim banget ya, apalagi zaman sekarang gitu. Tapi di sini Sirtiman ya ada beberapa informasi ya, ya semoga bisa dipilih bisnis yang sesuai dan dijalankan dan semoga hasilnya bisa maksimal. Oke, sebenarnya ini kontennya bersumber dari situs ini ya guys. Bisa dilihat nanti di linknya. Jadi ada 30 ide usaha rumahan dengan modal 50.000. Oke, jadi kita coba yang pertama, usaha dropship. Dropship itu adalah sistem penjualan di mana dropshipper menjual produk dari supplier langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barang dulu. Itu simpel ya. Jadi seperti itu. Hmm, di sini ada 3 hal yang ditekankan ya. Apakah susah menjadi dropshipper gitu? Dropshipper adalah salah satu ide bisnis online yang paling mudah untuk membuat toko online. Anda hanya perlu menentukan jenis barang jualan, membuat platform toko online, lalu memilih supplier terpercaya. Ingat analisis pasar lebih dulu agar bisnis dropship lebih sukses. Pastikan Anda juga melakukan manajemen administrasi yang baik setelah mengikuti aturan hukum dan perpajakan di wilayah Anda untuk mendaftarkan bisnis secara legal gitu. Apakah dropship menguntungkan? Di tahun 2021, dropship adalah salah satu bisnis yang paling populer. Tuh. Jadi ini bisnisnya populer ya, dan ini nggak perlu modal, ini tinggal cari supplier, fotoin barangnya, jual di lapak atau jual di website terserah gitu. Toko online ya terserah. Kita ke bisnis yang kedua, pre-order makanan. Nah ini enak nih ya. Bisnis kuliner, bisnis yang nggak ada mati, karena setiap orang pasti perlu makan atau minum. Usaha ini sangat potensial cocok bagi yang Anda gemar memasak. Di awal bisnis, Anda bisa menjual hasil masakan kepada tetangga atau media sosial. Untuk mensiasati supaya modal yang Anda keluarkan tidak besar, Anda bisa membuka sistem pre-order. Dengan begitu, Anda hanya membutuhkan modal 50.000 untuk mulai bisnis. Oke, jadi pre-order untuk bisnisnya bisa macam-macam. Di sini juga ada beberapa ide ya. Salah satunya adalah 1 somai, 2 dessert box, 3 brownies, 4 minuman botolan, 5 rice. Sebenarnya ini udah asik ya. Jadi nggak perlu modal, kita jualnya sistem pre-order dulu. Ada sih kayak di Shopee atau di Tokopedia yang jual pre-order. Jadi mereka beli dulu, kalau duitnya udah kumpul baru kita belanja dan ya dikirim kalau udah jadi barangnya seperti itu. Lanjut ketiga, jasa menulis artikel. Nah ini peluang berikutnya adalah jasa menulis artikel. Saat ini banyak perusahaan yang mencari penulis artikel lepas atau freelance copywriter. Dengan bermodalkan laptop yang Anda miliki, Anda bisa memulai bisnis ini. Anda hanya perlu menulis artikel sesuai dengan tema yang sudah ditentukan klien. Ya di sini juga kita bisa buat jasa ya untuk artikelnya. Ya terserah mau jual jasanya itu di forum, di website atau ya di mana aja deh, grup-grup yang para pengusaha pada nongkrong gitu. Yang jelas modalnya nggak banyak. Cuma ya mungkin bisa ngambil ide-ide dari Google terus pakai kata-kata sendiri ya bikin tulisan seperti itu.
Keempat, ya jualan foto online. Ini maksudnya ide usaha. Yang coba adalah jualan foto online. Dengan manfaat kamera ponsel, Anda bisa menjadi fotografer dan mendapat tambahan pendapatan. Selain kamera ponsel, hal lain yang dibutuhkan adalah kemampuan mengedit foto. Setelah proses foto dan editing selesai, Anda bisa menjualnya di situs jual beli foto online, antara lain Shutterstock, Bigstock, Fotolia, dan lain-lain. Ya guys, jadi foto bisa dijual ya. Biasanya orang di online itu butuh foto untuk kebutuhan mungkin kontennya, kebutuhan buat situs websitenya seperti itu. Makanya dia butuh foto. Kalau foto-foto yang gratisan kan itu istilahnya udah banyak yang pakai itu. Nah, di sini kalau yang premium ya belinya kayak di Shutterstock gitu. Jadi Shutterstock dapat fotonya dari mana? Ya dari kita semua yang bisa moto dan kemampuan edit foto seperti itu. Jadi kita tinggal upload, kalau ada orang suka, orang beli seperti itu. Oke, next, membuka kursus online. Nah, di sini si Riman sering ya membuka kursus online. Malah ada yang privat datang ke rumah atau via chat Skype atau WA gitu. Membagikan pengetahuan dan ilmu yang Anda miliki menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang. Apabila Anda memiliki keahlian menguasai suatu bidang, Anda bisa memanfaatkan kelebihan tersebut menghasilkan uang dengan cara membuka kursus online. Anda bisa menawarkan kursus melalui situs belajar online atau melalui media sosial Anda sendiri. Anda juga bisa mulainya dengan mengajarkan anak-anak atau tetangga di sekitar tempat Anda. Ya, jadi yang punya pengalaman nih, yang udah bisnis online ya bisa ajak ya, ada yang mau kursus enggak, terutama tangga atau anak. Di sini biasanya teman menawarkan ke anak teman ya dekat rumah. Jadi anaknya ya udah SMA lah, tawarkan biar kursus online ya sambil dibeliin PC dan lain-lain. PC-nya bisa dilihat di video-video sebelumnya deh gitu. Oke, kita next ke usaha jual beli barang bekas, pre-love. Ini emang ya kalau branded ini emang banyak yang dicari ya. Nah, di sini cuma kalau modal 50.000 mungkin belinya cuma dapat beberapa piece misalnya kaos atau celana. Ya cuma kalau ada ya terserah mau di-upload di sosial media atau di lapak atau ya pokoknya cari untung dari harga 50.000 aja gitu. Next, menjual pulsa dan kuota internet. Nah, di sini modal 50.000 itu bisa ya guys. Perkembangan internet ini pesat. Kadang orang ya Sirman juga pernah jual di rumah ya. Tangga-tangga ada yang butuh dadakan, itu mungkin nggak sempet. Atau orangnya gaptek dan mungkin saldo saldo di dompet walletnya juga habis. Jadi ya paksa mereka nyari tempat yang jual pulsa atau kuota seperti itu. Usaha cuci motor nih, kalau cuci motor sebenarnya 50.000 ini bisa buat sabun dan yang jelas nggak pakai mesin-mesin yang mahal-mahal ya guys. Sabun, ember yang ada di rumah, ya udah dibersihin aja motornya, bayar satu motor 10.000. Ini modal 50.000 ya buat beli sabun dan ember mungkin ya, ciduk seperti itu. Usaha laundry sepatu, nah laundry sepatu nih ya sama seperti tadi ya, cuma mungkin untuk obat-obatnya tuh ya sabunnya tuh khusus untuk sepatu seperti itu. Ya, kebanyakan orang kan ya pakai sepatu, males nyucinya, ya udah deh, coba aja dibikin brosur, buka laundry sepatu sebar-sebar. Cuma biasanya sih kalau laundry yang sekarang udah banyak ya, itu juga udah ada sih laundry sepatu, nyuci sepatu seperti itu. Ya tinggal bersaing dengan ini deh, servis dan bonus-bonus menariknya seperti itu. Usaha jualan pulsa. Ini pulsa sebenarnya hampir sama yang tadi.
Ya di sini bisa dilakukan di depan rumah atau via misalnya jualan di grup atau di ya kalau yang punya grup WhatsApp atau apa yang bisa. Ada mau beli pulsa nggak sini? Nanti transfernya ini deh gitu ya, ya terserah mau ditransfer habis gajian apa gimana sistem, mungkin ini sistem utangan kali ya. Yang tadi kan ya udah dibahas untuk rumahan, ini utangan gitu. Ya pastikan yang diutangin itu ya bayarnya tepat waktu, itu udah kenal sepertinya. Lanjut ke 11, usaha kerajinan tangan. Nah ini kalau kita hobi ya dan bisa punya keterampilan, ya, ini bisa di kajian tangan dibuat terus diupload di Pinterest atau situs-situs yang berbasis foto, atau kalau lebih rajin lagi ya record pakai video diupload ke YouTube. Nanti ada orang yang order. Ini kayak pengrajin di suku Baduy ya, ada yang jualan ya inilah hasil kerajinan asli ya, buatan tangan. Buatan tangan ya guys, jangan buatan mesin. Buatan mesin mah nggak seru. 12, usaha jahit. Ya, usaha jahit ini bisa dengan modal 50.000 ya. Biasanya untuk membeli jarum dan benang aja sih usaha jahitnya. Cuma jahitnya ini kayaknya jahit manual gitu. Kalau untuk beli mesinnya kan jelas mahal. Ya mungkin kalau ada tawarin tetangga-tetangga ada celana yang robek atau baju yang robek, bolong, bisa dijahit. 13, usaha pangkas rambut. Ya, tukang cukur. Nih tukang cukur bawah pohon yang kayak gini nih modalnya 50.000. Nah, soalnya kalau tukang cukur ini cuma modalnya cuma gunting, mungkin ada semprotan itu ya air biar rambutnya halus apa rapi. Bisa dibuka di depan rumah. Jadi sediain bangku aja deh suruh cukur gitu. Ya ininya pakai koran apa ya, tutupan badannya pakai koran seperti itu. Lanjut ke 14, usaha jualan baju thrift. Thrift ini menjual baju bekas ya. Baju bekas ini populer, banyak sekali orang membeli baju bekas ya. Orang kadang ngelihat kalau bajunya ya ini contohnya kayak di Pasar Senen atau Tanah Abang ya. Ini bajunya laku sekali tuh dikerubutin orang-orang ya, udah terkenal. Soalnya kalau habis dicuci, disetrika udah kayak baru gitu. Dan biasanya sih yang dicari yang ada merek dan kualitas bahannya yang enak. Next, usaha keripik. Nah, ini model jenis kayak kriuk gitu ya. Ya cuma kalau kriuk kan udah ada merek gitu. Kalau kalau ya modal 50.000 ya silakan beli minyak goreng dan bahannya itu goreng, plastikin, tawarin ke warung-warung atau tetangga seperti itu. Ya, jualan gitu ya guys, harus menawarkan. Kalau cuma jualan bikin doang, ditaruh di depan rumah juga kurang kurang cepat tuh. Next, nomor 16, usaha tanaman hias. Tanaman hias ini ya untuk yang suka bercocok tanam, yang suka ya beli bibit sama sedikit apa tanah untuk menaruh bibitnya, nanti disiram air juga nanti akan jadi taman hias sesuai dengan bibit tanamannya apa gitu. Itu bisa dijual. Banyak yang ya rumah-rumah umumnya pakai tanaman ya. Biar membantu penghasil oksigen juga. Jadinya nggak terlalu panas suhu di rumah gitu, depan rumah. 17, usaha pre-love. Sebenarnya thrift sama pre-love ini hampir sama ya. Ini juga cuma lebih ke arah pre-love ini ya ke arah yang mungkin kayak tas-tas yang bermerek gini ya. Baju bermerek, tas merek apa misalnya Gucci, Guess seperti itu ya. Nah ini ya hampir sama sih sama itu tadi, cuma
Jualnya ini ya bisa karena dia bermerek, mungkin bisa jual di marketplace gitu ya. Soalnya teman Sirtima juga ada yang jual tas-tas gitu ya. Bermerek sih, cuma mungkin kondisinya ada yang sedikit robek, mungkin cacat sedikit. Jadi harganya bisa dijual 700.000 gitu. Kalau beli mungkin bisa 3 juta atau 5 juta ya itu ya karena branded ya jadinya diburu sama yang suka-suka barang branded gitu. 18 usaha jual kue rumahan. Nah, ini sebenarnya enak ya yang bisa bikin kue, kue pancong, crepes, bolu kukus apalah itu. Ya pokoknya ya kalau suka masak, bisa bikin kue, jualan aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Yang jelas ya orang mungkin nanti ya namanya orang yang kadang pengen makan kue gitu, pengen ya inilah kalau biasanya kalau pagi-pagi atau kadang sore sambil ngeteh kalau udah budayanya sering seperti itu ya dia nyari kue gitu. 19 usaha YouTuber gaming. Nah, YouTuber gaming ini sebenarnya enak ya, tinggal main game aja, live streaming. Kalau di rumah udah ada wifi, ya udah gitu, tinggal ya paling beli kalau misalnya punya handphone ya nggak usah beli apa-apa ya udah bisa langsung gitu aja gitu. Nggak usah beli misalnya kayak di komputer kan harganya mahal. Dari handphone yang biasa kita pakai sehari-hari juga bisa gitu. Yang jelas rajin ngupload ke YouTube ya. Itulah yang bedakan orang malas dan orang tidak malas. Usaha jualan aksesoris. Nah, ini kalau aksesoris ini emang ya terutama ya kaum hawa ya ibu-ibu ini emang suka aksesoris jepitan rambut itu hal-hal yang kayak gitu tuh udah jadi ini deh gitu. Udah jadi ya udah jadi hal yang bersamaan dengan mereka deh gitu. Ini sih bisa jual dengan aksesoris ya bisa bikin sendiri atau bisa beli grosiran ya terserah gitu. 21 lanjut usaha angkringan depan rumah. Ini misalnya kalau lingkungannya depan rumah ya kalau lingkungannya banyak orang para pekerja malam pada pulang ya itu udah cocok kalau bikin angkringan. Jadi makan tinggal tinggal duduk depan rumah kita dikasihin apa mungkin disediain ya inilah musik atau biar minimal musik ya biar biar asik gitu sama dengan musik makan gitu. Next 22 jasa setrika. Jasa setrika sebenarnya salah satu jasa yang termasuk di laundry ya. Cuma kalau mau setrika aja ya nggak apa-apa gitu. Kadang orang nggak bisa apa air banyak-banyak karena listrik ya mungkin dengan modal setrikaan beli setrika bekas istilahnya kalau dari belum punya ini bisa tinggal ketok-ketok aja orang komplek atau tetangga ada yang mau setrika nggak tuh ya, kadang di sini Sirtiman juga butuh yang nyetrika itu kadang minta tetangga buat bantuin setrika itu. Next 23 usaha jualan gorengan ini ya. Gorengan adalah salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia. 50.000 kita bisa beli bahannya menjual tempe, tahu, bakwan itulah yang standarnya. Kalau ada pisang goreng ya silahkan. Gitu. Ini kalau misalnya di rumah yang dekat tukang-tukang warkop ya bisa tawarin lah nanti tiap sore diantar atau tiap pagi diantar gitu. Yang sistem bagi hasil. Next 24 usaha jualan jajanan pasar. Nah, ini jajanan pasar nih kayak kue-kue klepon, kue-kue apem seperti itu ya. Ya, jadi biasanya pasar kalau pagi hari udah ada yang buka gitu dan kita ya bisa belanja dijual lagi seperti itu. Biasa buat sarapan ya. Ngambilnya di agen. Ya mungkin harus cari kalau di Depok sini biasanya kalau pagi itu dadakan sih kayak di Mall Depok ya. Di Detos nih, dia kalau pagi ada di depannya itu. Jadi sebelum mall buka dia jualan tuh.
Nanti biasa yang tukang-tukang jual sarapan pada beli, nanti dijual lagi seperti itu. Usaha foto online ya sama yang tadi ya, ini udah sebenarnya udah hampir sama. Cuma kalau mau dijual dipromosiin misalnya jasa foto gitu ya, ini bisa lah gitu. Freelance untuk pelajar atau mahasiswa bisa dilakuin. Jasa foto biasanya ini Sirtiman kasih ide ya. Foto-fotoin aja toko-toko, nanti tawarin dia untuk upload ke marketplace seperti itu. Jadi duitnya bisa dari foto dapat, dari jasa upload juga dapat seperti itu. 26 usaha jual donat ya. Donat ini ya makanan yang apa sih ya, menggemaskan gitu ya. Pipinya kayak donat. Donat kampung masih menjadi pilihan. Nah, ini donat yang di warung-warung itu yang di atasnya ada misis, ada yang misis keju, warna pink, itulah. Ini bisa dititip di warung-warung sih. Ini rata-rata ya. Cuma kalau mau jualan keliling sendiri ya terserah gitu. 27 usaha print activity worksheet anak. Jadi ini model kayak usaha apa ya, kayak mewarnai, menggambar kayak gitu ya. Jadi yang anak-anak itu yang waktu yang masih kecil, entah itu ya banyak ya. Ini bisa dijual soft copy sama hard copy. Bisa dijual di marketplace juga, di media sosial. Mencocokkan gambar puzzle ya seperti itulah. Warnai biasanya itu laku kok dulu anak Sirtiman juga pas kecil. Dibeliin buku itu sama pensil warna, udah selalu warnain, ada keluar garis semua. Ya, tapi dia anak kecil belajar gitu. Next, ke-28 usaha bisnis tali masker. Ini 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 nggak di apa nggak disangka-sangka ya. Kalau masker itu sebenarnya banyak tali-tali yang putus gitu. Nah di sini ya tali masker bisa menjadi alternatif atau ya orang yang kadang maskernya buka tutup daripada jatuh digantung ke tali masker. Cuma yang perempuan yang sering pakai, kalau laki mah agak-agak malas gitu. Next, usaha nasi kucing. Ya nasi kucing ini emang ya porsinya emang mini ya. Ya untuk ya yang penting rasanya ada tempe orek, bihun goreng. Ini kalau di dekat stasiun, dekat kantor, bisa menjadi opsi untuk yang bosan makan nasi uduk atau nasi kuning, nasi kucing gitu ya. Ya pokoknya dibikin kecil-kecil gitu ya. Biar unik lucu gitu. Next, terakhir jasa just tip ya, usaha jasa titip. Sebenarnya ya usaha jasa titip ini yang jelas pertama harus harus apa ya, menjadi kepercayaan orang ya, karena orang ini nitip nitip duit tuh. Bisa bisa biasa kalau ke luar negeri atau ke luar pulau, kayak mau ke Batam atau ke Bali, itu bikin jasa titip ya. Kita jualnya berdasarkan foto-foto atau orang titip. Misalnya kalau ke Korea bisa jualan kosmetik atau handphone. Ya, kalau ke Bali bisa jualan ya mungkin pernak-perniknya segala macem. Ini bisa bisa nitip, pokoknya nitip. Orang nitip bayar sekian, nanti kita belanja seperti itu. Ya itulah yang tadi ya, agar gimana caranya biar orang percaya. Banyak testimoni, jangan sampai mengecewakan orang, jangan sampai telat kirim barang gitu aja. Oke, jadi itu adalah 30 ide usaha rumahan modal 50.000 ya guys. Nanti link dari sumber ini juga akan dicantumkan di deskripsi deh. Ya semoga bermanfaat ide-idenya ya. Cuma ide ini ya benar-benar harus dieksekusi ya, jangan cuma di dalam kepala aja. Kalau ide jualan kriuk apa yang gorengan ya udah belanja goreng tawarin tetangga gitu. Jangan tele-tele gitu loh. Oke, jadi kalau yang ada yang mau menambahkan silakan deh.
Ini kan emang nggak semuanya dicantumin ya, mungkin bisa ada asik yang kalian punya ide-ide bagus ya seharga 50-an tambahin aja gitu di kolom komentar. Oke. Jangan lupa guys, jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.